di channel Cerita Dera. Di video kali ini mau membahas cara menulis novel online. Langsung aja ke materi yuk. Yang pertama yaitu tentukan di platform mana kita mau menulis. Dan ini sesuai dengan tujuan kita mau menulis itu apa. Aku sudah pernah bahas gimana cara menentukan platformnya. Silahkan cek di videonya. Yang kedua itu adalah menentukan tema. Tema ini bisa kita tentukan kalau kita sudah memutuskan di platform mana kita mau menulis dan juga apa tujuan kita menulis. Kalau mau mencari uang berarti harus menyesuaikan tema apa yang sedang hype di platform tersebut. Selanjutnya buat premis, sinopsis dan juga blurb yang menarik. Aku sudah pernah menjelaskan ya gimana cara buatnya dan apa pengertiannya, silahkan cek di videoku sebelumnya. Nah, ini juga harus melihat formula penulisan novel yang paling laris di platform tersebut. Jadi memang kita harus survei ke setiap platformnya ya untuk menentukan semua itu. Kemudian buat judul cerita yang catchy. Nah, sebaiknya jangan lebih dari 4 kata ya. Kalau lebih dari itu jatuhnya kalimat bukan judul. Dan usahakan judul itu merepresentasikan cerita yang akan kita suguhkan. Selanjutnya buat cover yang memikat. Seperti kata pepatah, dari mata turun ke hati, itulah fungsi cover dan juga judul. Kalau judulnya menarik, covernya memikat, maka akan membuat pembaca tergugah untuk membaca novel kita. Untuk membuat cover ini harus hati-hati karena sering sekali aku mendapati banyak yang mengambil di Pinterest. Padahal di Pinterest itu biasanya banyak yang bercopyright. Terus sering juga aku lihat pakai gambar di anime, tokoh idola, baik itu K-pop atau artis-artis, terus cover film bahkan dipakai. Ini sangat tidak disarankan ya, karena itu kan bercopyright. Kamu harus mendapatkan izin dari yang punya dulu untuk memakainya. Kalau enggak, hati-hati, kamu bisa terkena sanksi, kamu bisa dituntut untuk membayar royalti. Kalau kamu enggak bisa bikin cover, beli aja. Banyak kok yang jualan di Facebook atau di Instagram dan harganya masih terjangkau untuk pelajar. Nah, ini dia pembahasan utamanya. Cara menulis konten novel online. Sebenarnya lebih ke cara menyajikannya ya. Karena aku di video sebelumnya sudah bilang perbedaan novel cetak dan novel online itu di cara penyajian kontennya. Pertama, buat 3 bab awal kamu itu bisa memikat pembaca. Ini sudah formula umum di novel online ya. Bab 1 sampai bab 3 itu tidak boleh disampaikan dengan bertele-tele. Sat-set kalau kata anak sekarang. Bisa dilihat di contoh ya untuk formulanya. Dan di platform online ini sah-sah aja ya untuk memakai formula yang sama. Kan soalnya nanti juga penyampaian setiap penulis itu berbeda. Alur selanjutnya juga pasti berbeda. Kalau benar-benar sama plek cara penyampaian segala macam, nah itu baru plagiat. Terus usahakan POV atau sudut pandangnya itu nggak bocor. Kalau kamu bercerita tentang female book, ya pakailah sudut pandang atau sisi cewek, jangan bergonta-ganti, apalagi di 10 bab pertama. Dan sudut pandang itu bukan perkara penulisan pakai sudut pandang pertama atau ketiga doang ya. Yang kedua, buat pembukaan bab semenarik mungkin. Nah, ini tentu aja nggak cuma berlaku di bab 1 sampai 3 doang, ini seterusnya. Karena apa? Karena novel online itu kan pembaca bisa memilih dia mau membaca di bab berapa, mau membeli bab yang mana aja. Berbeda ketika di buku cetak, mereka tuh sudah langsung satu paket kalau beli buku. Nggak bisa memilih dia mau membaca di bab yang mana, nggak bisa mereka memilih membaca bab yang menarik doang. Berbeda sama novel online, makanya harus dibuat semenarik mungkin. Untuk contohnya bisa dilihat ya. Yang ketiga, akhiri bab dengan cliffhanger atau menggantung. Tujuannya adalah agar pembaca penasaran dan mau membuka bab selanjutnya, apalagi ini untuk yang babnya terkunci atau berbayar itu. Dan
nggak harus diakhiri dengan tanda tanya ya. Aku baru sadar kalau ngasih contoh dengan tanda tanya semua. Ini nggak harus tanda tanya, pokoknya sesuatu yang membuat pembaca penasaran kelanjutan ceritanya gimana. Yang keempat, buat alur cerita sepanjang mungkin ya, karena novel online kan jumlah babnya itu bisa sampai ratusan. Tapi pastikan alur tersebut tetap menarik untuk diikuti dan tidak membuat pembaca bosan. Nah, ini kamu bisa mulai menampilkan konflik-konflik kecil yang mana konflik tersebut bisa diselesaikan dalam 3 sampai 4 bab lah. Terus munculkan juga tokoh-tokoh baru, tapi jangan sampai tokohnya kebanyakan ya, sampai pembaca lupa ini tokoh ini tuh tugasnya apa, ceritanya gimana, jangan sampai kayak gitu. Terus bisa juga dipecah jadi beberapa season. Jadi misalnya dari 500 bab, kamu bisa pecah itu jadi 3 season mungkin. Tapi yang paling penting jangan sampai lupa alur di awal ya. Kamu boleh membuat inovasi untuk membuat alur cerita kamu sepanjang mungkin, tapi jangan keluar dari alur besar yang sudah kamu buat dan juga konflik utama yang sudah kamu tentukan. Karena kalau ini miss, maka pembaca jadi bertanya-tanya, loh di awal dikatakan ini tentang A, tiba-tiba di berapa puluh bab selanjutnya kok tiba-tiba jadi berubah B. Nah, itu harus ada sebab musababnya ya, kenapa bisa berubah. Pokoknya alur awal sampai akhir itu nggak boleh ada yang miss gitu loh, harus sesuai dengan outline yang sudah kita buat di awal. Yang kelima ini penting gak penting ya, tapi kalau aku sebagai pembaca sih penting ya. Jadi jangan membuat mata pembaca sakit, karena kan kita bacanya lewat HP atau komputer gitu, itu udah ada radiasinya kan, udah bikin mata cepat pegel. Jangan sampai tulisan yang kita baca itu memperparah rasa itu. Jadi usahakan kita tuh kalau menulis cerita yang serapi mungkin, yang gak banyak typonya, yang sesuai dengan kaidah bahasa. Paling tidak tata bahasa dasar itu kita menguasai. Jangan beralasan karena kamu penulis amatir. Kita belajar bahasa Indonesia tata bahasa dasar itu dari SD, jadi harusnya kita udah paham gimana cara menggunakan titik, koma, tanda seru, dan lain-lainnya. Terus jangan membuat paragraf terlalu panjang, pecah jadi setiap alineanya itu maksimal 4 kalimat aja. Terus jangan terlalu banyak narasinya gitu loh. Kalaupun dialog atau percakapan itu juga jangan yang bertele-tele, jangan kayak yang hal-hal sepele hanya untuk memperbanyak jumlah kata agar bisa 1000 kata. Kan biasanya kalau di setiap platform itu batasnya minimalnya 1000 kata ya. Jangan bikin tulisan yang bertele-tele hanya untuk memenuhi 1000 kata itu. Jadi setiap babnya itu harus padat, harus to the point. Jangan yang apa sih bahas yang gak penting gitu loh. Jumlah kata per babnya itu usahakan maksimal 2000 kata aja, jangan lebih dari itu, karena itu bisa bikin bosen. Kalau pembahasnya terlalu panjang, tetap jadikan itu 2 bab, karena ini juga akan menguntungkan kita sebagai penulis. Yang pertama, kalau pembaca itu membuka 2 bab, berarti jumlah pembayaran yang masuk ke kita itu kan jadinya double. Terus kalau 2 bab, viewsnya juga tambahnya 2 kali, gak cuma 1 kali doang. Oh iya, kita juga harus memperbanyak kosakata ya. Jadi cara penyampaiannya kita itu nggak cuma pakai kata itu aja. Itu kan bisa bikin bosen pembaca juga kalau katanya cuma itu doang. Jadi harus belajar banyak kosakata baru. Ini bisa didapatkan dari kamu baca buku novel cetak. Tapi novel cetaknya yang terbitan yang mayor ya, karena kan lebih selektif itu proses kurasinya. Jangan yang self publishing, karena biasanya nggak pakai editor. Kalau kayak gitu bukan editor yang benar-benar profesional. Terus yang kedua, kamu bisa mencari tahu padanan kata di Thesaurus ya, bisa lewat website resminya pemerintah Kemdikbud, silahkan dilihat itu. Terus juga cek
kata baku di KBBI. Nah, kata baku ini bukan berarti kata-kata yang kaku ya, tapi yang sesuai dengan kaidah bahasa. Pastikan ceknya pakai KBBI resmi dari pemerintah ya. Selain itu belajar juga tentang majas biar penyampaian cerita kita lebih menarik lagi. Dan saran banget untuk yang nulis cerita dewasa, itu jangan pernah kamu tulis yang gitu, karena itu tuh nggak bikin feel pembaca dapet gitu loh, nggak ngefeel. Jadi sampaikan aja dengan kata-kata yang lebih elegan, yang lebih romantis, lebih dalam tanda kutip panas gitu ya, pakai kata-kata, jangan yang gitu doang, itu malah menjijikkan. Terakhir, buatlah ending cerita yang bisa dikenang oleh pembaca. Biasanya pembaca itu lebih suka ending cerita yang bahagia. Usahakan jangan membuat cerita dengan ending yang membuat si pembaca itu berpikir bahwa dia menyia-nyiakan waktunya untuk membaca ceritamu, juga menyia-nyiakan uangnya untuk membuka atau membeli setiap bab yang kamu sajikan. Pokoknya buatlah kesan yang bagus bagi pembaca, karena ini juga bisa menarik pembacamu agar mau mengikuti cerita kamu yang selanjutnya. Nah, itu aja yang bisa aku sampaikan. Kalau misalnya mau menambahi, mengkritik, memberi saran, atau bertanya, silahkan tulis di kolom komentar. Kalau misalnya malu atau nggak enak, silahkan DM aku di Instagram yang linknya aku sertakan di description box. Kasih tahu aku dengan like kalau kamu merasakan manfaat dari video ini. Share kalau menurut kamu video ini bisa berguna juga buat orang lain. Dan subscribe channel ini kalau kamu merasa penasaran dengan video yang akan aku upload selanjutnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.